Anda kembali bergabung dalam Breaking News Metro TV. Kali ini bersama saya Sumiang. Kembali lagi kami hadirkan informasi terkini terkait dengan hari kedua penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Dan tadi kami putarkan kembali beberapa momen spesial ketika Presiden Joko Widodo mengajak para kepala negara mengunjungi Tahura. Dan kita kembali ke venue di Apurva Kempinski Bali, di mana rangkaian kegiatan di hari kedua KTT G20 ini akan kembali berlangsung. Dan saat ini kita saksikan sedang berada di lokasi adalah Perdana Menteri India Narendra Modi yang sudah tiba, dan informasinya akan ada rangkaian pertemuan bilateral yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo dengan beberapa kepala negara. Pertemuan bilateral informasinya hari ini juga akan dijadwalkan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden China Xi Jinping, juga akan digelar hari ini setelah sebelumnya ada beberapa pertemuan bilateral yang sudah dilakukan, di antaranya dengan Presiden Joe Biden, kemudian Turki, Australia, Uni Eropa, dan juga Jepang. Dan saat ini yang sedang kita saksikan sudah hadir kembali di venue di Apurva Kempinski Bali adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Inilah situasi terkini dari lokasi pertemuan para kepala negara G20 di Apurva Kempinski Bali. Satu persatu kembali tiba di lokasi setelah adanya rangkaian kegiatan di Taman Hutan Raya. Baik pemirsa, saat ini informasinya akan ada rangkaian pertemuan bilateral yang akan dilangsungkan antara Presiden Joko Widodo dengan beberapa kepala negara lainnya setelah dilakukan pertemuan bilateral pada hari Senin kemarin sebelum KTT ini digelar antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Joe Biden, kemudian dengan Presiden Turki, Perdana Menteri Jepang, kemudian Perdana Menteri Australia, dan juga Uni Eropa. Dan salah satu yang ditunggu-tunggu di hari kedua penyelenggaraan KTT G20 atau penutupan G20 ini adalah diharapkan akan menghasilkan sebuah komunike atau hasil yang konkret dari pertemuan KTT G20.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan pemimpin negara anggota G20 telah mengunjungi Taman Hutan Raya Ngurah Rai untuk menanam pohon bakau dan mangrove. Kita akan bergabung dengan jurnalis MGN Mercy Wijaya langsung dari Taman Hutan Raya Bali. Mercy, bagaimana situasi terkini di Tahura dan mungkin Anda bisa kembali menceritakan seperti apa tadi momen ketika seluruh kepala negara G20 ini berkunjung ke Tahura? Sumi dan pemirsa, saat ini saya berada di Taman Hutan Raya I Gusti Ngurah Rai. Namun saya berada di bagian pantai Mertasari yang berlokasi 9 km dari showcase mangrove yang merupakan tempat berkumpulnya para kepala negara pagi hari ini. Memang penjagaan dilakukan secara ketat sehingga untuk kepala negara, persiapan-persiapan telah dilakukan dan saat ini para kepala negara pun sudah mulai meninggalkan lokasi Taman Hutan Raya. Dan kalau kita lihat memang luas dari Taman Hutan Raya di Bali ini mencapai 1.200 hektar dan menjadi salah satu taman hutan raya terbesar di Indonesia. Sebagai review atau ulasan terhadap pertemuan yang dilakukan dan kegiatan yang dilakukan pagi hari ini, pemimpin negara kami pantau sudah mulai berada di lokasi showcase Taman Hutan Raya Mangrove pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan memulai prosesi penanaman pohon bakau atau mangrove ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Setelahnya para pemimpin negara ini berkeliling hutan mangrove, melihat showcase dari hutan mangrove I Gusti Ngurah Rai Bali selama 30 menit. Dan berbagai fasilitas yang tadi digunakan oleh para pemimpin negara di hutan bakau atau hutan mangrove Bali ini dibangun selama 9 bulan terakhir persiapannya. Salah satunya adalah Plaza Mangrove yang tadi digunakan sebagai tempat para pemimpin negara untuk menanam pohon bakau maupun mangrove. Dan memang ini ada beberapa tantangan, Sumi dan pemirsa. Tadi kami mewawancarai arsitek yang membangun showcase mangrove G20 yang ia mengatakan bahwa prosesnya tidak mudah selama 9 bulan terakhir karena perlu menanam pohon mangrove di daratan. Sementara pohon mangrove ini membutuhkan air laut selama 2 jam selama sehari, sehingga ini perlu ada pembangunan teknologi untuk dapat membangun atau menanam mangrove di daratan tempat showcase tadi yang dikunjungi juga oleh para kepala negara. Tadi juga dikatakan bahwa cangkul yang digunakan oleh para kepala negara ini didesain khusus menggunakan kayu sepenuhnya dan memiliki logo serta hiasan G20. Dan harapannya Sumi dan pemirsa, di tengah adanya tensi geopolitik dan juga ketegangan antar negara dunia, pertemuan G20 Summit yang juga menghadirkan kepala negara bersama-sama menanam pohon bakau dan juga pohon mangrove ini dapat mempersatukan kepentingan negara-negara untuk lebih sadar menjaga bumi dari perubahan iklim dan menjadi pemersatu dari agenda G20 hari ini. Sumi. Baik, Mercy, kemudian kembali lagi ke rangkaian pertemuan di KTT G20, apa saja yang menjadi highlight dari agenda hari ini? Kemudian banyak pihak yang menanti-nanti bagaimana KTT G20 ini akan menghasilkan komunike. Apakah sudah ada titik terangnya? Sumi dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami ketahui bahwa pemerintah ini masih optimis untuk menciptakan Leaders Declaration atau kesepakatan bersama. Dan memang berbagai pertemuan sudah dilakukan, diantaranya adalah pertemuan di jalur Sherpa yang mana delegasi-delegasi dari 20 negara anggota G20 ini terus melakukan diskusi dan percakapan dengan para menteri luar negeri maupun kepala negaranya untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun kita akan terus pantau bagaimana dinamika dari percakapan tersebut dan juga diskusi tersebut mengingat kondisi yang sangat dinamis saat ini, dan kami juga baru akan mengetahui hasil dari deklarasinya dan kesepakatan dari pertemuan G20 setelah adanya closing ceremony dan juga handover ceremony yang mana Presiden Joko Widodo akan mengadakan press conference setelah pukul 15.15 waktu Indonesia Tengah. Memang ini merupakan saat yang tidak mudah untuk memegang presidensi G20 di tengah tingginya ketegangan geopolitik global dan juga dinamika politik dan juga ekonomi global. Namun harapannya ada beberapa poin-poin yang bisa disepakati, Sumi dan pemirsa. Di antaranya yang sudah mencapai 100% kesepakatan atau konsensus bersama adalah pembentukan pandemic fund atau dana pandemi. Ini yang sudah mencapai persetujuan 100% dari banyak negara. Namun kita masih menantikan poin-poin lainnya yang akan disepakati dan juga akan diumumkan oleh para kepala negara sore hari ini. Demikian Sumi dan pemirsa laporan kami dari Denpasar, Bali. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya untuk informasinya.